Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di pelataran sisi selatan dari Masjid Nabawi Asy-Syarif. Saat ini kita menikmati suasana syuruk atau suasana pagi hari di Masjid Nabawi ini. Sangat ramai sekali terlihat para jamaah yang berziarah di Masjid Nabawi ini. Kita lihat ramainya para berziarah. Kali ini memang jatahnya wanita ya yang mengunjungi Raudhah, sehingga banyak sekali wanita yang menuju ke arah timur. Ini saya spill kepada saudara sekalian, WC yang jadi patokan kita ketika mau berziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang laki-laki, WC 205 ini. Nah, ini patokan ketika kita mau berziarah. Kita lihat sudah mulai lengang ya, artinya sudah mulai tidak se-crowded tadi habis subuh. Banyak sekali berziarah. Ini alhamdulillah sudah lancar sekali berziarah. Ini waktu-waktu yang tepat untuk berziarah ke makam Rasulullah ya. Jadi tidak terlalu padat seperti sehabis sholat ini. Kali ini saya akan mengajak para saudaraku sekalian untuk mengetahui makam dari ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi subuh saya sudah berziarah ke makam Rasulullah, kita lihat ada Qubbatul Khadra dan di sana sangat indah sekali, mentari sedang terbit dari arah timur. Saya akan mengajak saudara sekalian untuk berziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang yang darinya lah nutfah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal. Namun banyak sekali para jamaah yang tidak menyadari bahwa makam Abdullah bin Abdul Muttalib itu ada di kawasan Masjid Nabawi ini. Jadi saat ini insya Allah saya akan mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk menziarahi makam Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masjid Nabawi ini mengalami beberapa kali perluasan ya. Jadi ketika perluasan yang dilakukan oleh dinasti kerajaan Saudi Arabia, mau tidak mau harus menggusur makam dari ayahanda Rasulullah yang berada di samping Masjid Nabawi, yakni dulunya bernama Syukuk At-Tiwal. Syukuk At-Tiwal atau Syukuk At-Tuwal itu ada di sisi barat dari Masjid Nabawi dan akhirnya tergusur karena perluasan Masjid Nabawi pada era Raja Fahd ya, pada Raja Fahd memperbesar atau memperluas Masjid Nabawi. Jadi banyak sekali yang tidak tahu jamaah di mana letak posisi dari makam ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib, sosok yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Yang jelas utamanya karena nutfahnya Rasulullah atau nur kenabian itu melewati Abdullah bin Abdul Muttalib. Oleh karenanya tidak salah kalau kita berziarah, mengunjungi dan mungkin mendoakan pada sosok Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Rasulullah pernah mensabdakan bahwa ana ibnu Dzabihaini, bahwa aku adalah anak dari dua orang yang dipersembahkan ya. Dzabihaini, dua persembahan. Nah, dari sini banyak yang menjelaskan bahwa Dzabihaini di sini adalah Ismail alaihissalam dan juga Abdullah bin Abdul Muttalib. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya ayahanda Rasulullah itu akan disembelih juga sebagaimana dulu Nabi Ismail akan disembelih oleh bapaknya. Kalau Nabi Ismail mungkin ceritanya atau kisahnya sudah masyhur, bahkan tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bi ghulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengutarakan kepada anaknya bahwa dia bermimpi untuk menyembelih anaknya tersebut, maka Nabi Ismail alaihissalam menjawabnya pun dengan jawaban anak yang salih sekali. Jadi ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fanzur madza tara. Apa jawab Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai abahku, hai bapakku,
if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku menjadi sebagian orang-orang yang bersabar. Begitu juga dengan Abdullah. Jadi kisah penyembelihan Abdullah ini tidak setenar sebagaimana kisah penyembelihan Ismail atau kisah-kisah yang lain. Bahwa sebenarnya Abdullah ini juga hampir menjadi persembahan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada Abdullah sehingga tidak jadi dikorbankan oleh ayahanda yakni Abdul Muttalib. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu Abdul Muttalib adalah pemimpin Bani Hashim, yang ketika itu Bani Hashim bertugas menjadi siqayah, ya, menjadi orang atau menjadi kabilah yang mensuplai konsumsi bagi jamaah haji. Jadi ketika itu orang kaum Quraisy membagi tugas-tugas yang berkaitan dengan ibadah haji ke masing-masing kabilah. Ada yang sidanah atau sadanah, yang memegang atau memelihara Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah, ya, sehingga di Ka'bah itu ada namanya pintu, atau di haram itu ada namanya pintu Bani Syaibah. Babu Bani Syaibah itu adalah yang bertugas untuk sadanah atau yang bertugas untuk merawat dan menjaga kunci dari Ka'bah. Ada juga nanti liwa, ada juga yang memegang panji-panji, itu diserahkan kepada keluarga Bani Abdis Syams. Lantas Bani Hashim diserai tugas siqayah atau mengurus konsumsi dari jamaah haji. Jadi masalah minum, perbekalan dan lain sebagainya jamaah haji itu ditanggung oleh Bani Hashim, dan ketika itu ketua Bani Hashim adalah Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib menjadi bapak muda begitu, dia belum dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia berdoa dan bernazar kepada Allah, andai kata dia diberikan oleh Allah 10 putra, 10 anak laki-laki, maka dia akan mengorbankan salah satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala mendengar nazar atau mengijabahi, mengabulkan nazarnya Abdul Muttalib ini, sehingga Abdul Muttalib ini dikaruniai 10 orang putra. Antara lain mungkin kita sudah kenal paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abbas, ada Abu Talib, ada bahkan Abu Jahal atau Abu Lahab, ya. Jadi pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika anaknya sudah mencapai 10 dan juga sudah mulai dewasa sehingga bisa membantu dia dalam urusan siqayah atau urusan logistik bagi jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah, maka dia ingat akan nazarnya untuk menyembelih atau mengorbankan salah satu dari 10 putranya tersebut. Kemudian dipanggillah seluruh putra-putra dari Abdul Muttalib ini, diminta untuk menuliskan nama, dan kemudian diundi nama siapa yang muncul untuk dikorbankan. Ternyata yang dikorbankan atau nama yang muncul dikorbankan itu adalah Abdullah. Itu mendapati nama Abdullah ini berat hati juga Abdul Muttalib, karena kita tahu bahwa Abdullah itu adalah anak yang penurut, anak yang pendiam, tidak banyak tingkah, tidak banyak pola, ya. Namun karena harus memenuhi nadarnya, maka Abdul Muttalib ini tetap untuk mengajak Abdullah untuk dikorbankan. Namun di tengah perjalanan banyak orang Quraisy menyayangkan atau menahan Abdul Muttalib ini untuk mengorbankan Abdullah. Selain karena Abdullah adalah sosok yang bersahaja, sosok yang tidak banyak pola, yang dipandang baik oleh kaum Quraisy. Begitu juga apa yang nanti dilakukan oleh Abdul Muttalib, yakni mengorbankan anaknya, itu akan menjadi tradisi baru dalam tradisi masyarakat Quraisy. Sehingga banyak masyarakat Quraisy itu menahan Abdul Muttalib untuk melakukan nazarnya, yakni mengorbankan Abdullah. Sehingga ada salah satu saran bahwa Abdul Muttalib ini untuk mengganti nazarnya harus minta saran dari seorang tetua, ya, yang di Yathrib, ya, yang di Madinah. Apakah bisa nazar Abdullah, yakni nazar Abdul Muttalib, yakni mengorbankan Abdullah itu diganti dengan yang lain, dengan harta seumpama. Akhirnya Abdul Muttalib dan Abdullah
dan orang Quraisy lainnya itu bergegas menemui salah satu peramal wanita itu. Lantas apa yang dikatakan oleh peramal wanita itu? Undilah Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka korbannya adalah 10 ekor unta. Sampai nanti kamu akan menemukan nama unta keluar dalam undian tersebut. Kalau memang nanti nama unta sudah keluar, berarti Tuhan mengabulkan penebusan dari nazarmu itu. Oleh karenanya kembalilah bergegas Abdul Muttalib itu ke Makkah. Dan kita tahu Abdul Muttalib itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat kaya. Bahkan ketika dulu Abrah itu menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib ini mengorbankan 200 ekor unta gratis sebagai tanda syukur atau sebagai permohonan kepada Rabbul Ka'bah ya, agar menyelamatkan rumahnya yakni Ka'bah itu dari serangan Abraha dan tentara gajahnya itu. 200 ekor unta yang sebelumnya disandera oleh Abraha. Nah, ini Abdul Muttalib akhirnya dia kembali kemudian melaksanakan apa yang disarankan oleh tetua dari bangsa Arab tersebut. Diundilah nama Abdullah dan unta. Yang pertama keluar nama Abdullah, berarti dia harus mengorbankan Abdullah, maka iwatnya atau gantinya adalah 10 ekor unta. Kemudian yang kedua diundi lagi, yang keluar nama Abdullah lagi, sehingga 20 ekor unta. Sampai 10 kali yang keluar itu nama Abdullah, sehingga Abdul Muttalib ini harus 9 kali ya, 9 kali berarti 90 ekor unta itu yang keluar nama Abdullah. Sampai akhirnya yang ke-10 itu yang keluar nama unta. Yang keluar unta, sehingga genaplah Abdul Muttalib ini harus mengorbankan 100 ekor unta sebagai tebusan bagi nazarnya untuk menyembelih putranya yakni Abdullah. Namun Abdul Muttalib tidak begitu saja percaya bahwa dia ingin meyakini apa yang dilakukannya dia atau undian atas nama Abdullah dan juga unta itu benar, atau unta yang nama unta yang keluar itu benar-benar yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau undi lagi, yang keluar nama unta lagi. Sekali lagi diundi lagi, yang keluar nama unta lagi. Maka yakinlah Abdul Muttalib bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya Ka'bah itu menerima tebusan atas nazar dia, yakni menyembelih putranya dengan tebusan 100 ekor unta. Akhirnya disembelihlah unta tersebut atau dikorbankanlah unta tersebut, dan dibiarkan begitu saja karena itu adalah nazar ya, bukan kurban tapi nazar, sehingga tidak dimakan oleh Abdul Muttalib maupun yang lainnya. Itu sekelumit cerita tentang hadis ana ibnu Dzabihaini, aku adalah anak dari 2 orang yang dikorbankan atau dua pengorbanan. Lantas di manakah letak dari makam Abdullah? Kebetulan saat ini saya di depan pintu King Saud ya. Di depan saya, di depan kita itu adalah pintu King Saud yang berada di barat ya, barat paling ujung selatan dari tausiah Masjid Nabawi. Jadi perluasan Masjid Nabawi itu yang ujung barat atau bagian barat ujung selatan yang paling dekat dengan bangunan utama Masjid Nabawi itu adalah King Saud Gate atau pintu Raja Saud. Pintu Raja Saud ini bertegak lurus dengan pintu 318. Pintu 318 yang menghadap nantinya ke alun-alun Masjid Nabawi. Kita lihat di situ adalah alun-alun Masjid Nabawi atau yang pada masa dulu disebut Rasulullah sebagai Suk Manakhoh ya, Suk Manakhoh atau pasar Manakhoh, yang menjadi pasar utama bagi penduduk Madinah, di mana Rasulullah tidak mengambil pajak maupun tidak ada sewa menyewa lapak dan lain sebagainya. Itu adalah Suk Manakhoh. Nah, ini di depan kita ini, antara di situ ada nanti Saqifah Bani Sa'idah sampai kantor dari Wizarah Asy-Syu'un ya, kantor negara bagi urusan Haramain. Nah, itu disebut Suk Manakhoh ya. Jadi pasar Manakhoh atau alun-alun utama dari Masjid Nabawi. Ketika kita menghadap di pintu 318 ini,
maka kita dekat dengan makam Sayyid Abdullah, yakni ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak makamnya beliau? Dulu daerah ini namanya Syukuk Syukuk Abtiwal ya. Jadi dari daerah Syukuk Abtiwal. Lantas ketika perluasan Masjid Nabawi digusur, diratakan sehingga menjadi pelataran Masjid Nabawi sebagaimana yang kita lihat saat ini. Dan pada peta perluasan tersebut, Syukuk Abtiwal atau tepatnya adalah makam dari Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib itu persis di area yang kita berdiri ini, di area pintu 318. Kita hitung dari ujung pintunya, ya ini ujung pintunya, kita hitung 5 ubin dari ujung pintu tersebut. Satu, ini ya, ubin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ubin yang kelima inilah ubin di mana Abdullah bin Abdul Muttalib itu dulu dimakamkan. Ini saya lemparkan ini saja saya. Nah, di situ. Nah, disitulah ubin yang kelima. Kita lihat ini batas dari dan juga ubin kelima dari pintu tersebut. Ini adalah makam dari Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi dari 318. Lantas kita hitung ubinnya dari ujung pintu itu 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah makam dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, semoga saja kita semua yang melihat video ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ihtiraman pada ayah yang beliau cintai, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Mari kita hadiah doa kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Semoga saja penghormatan kita kepada Abdullah bin Abdul Muttalib ini mendapatkan ridha juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.